Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan saat sore hari ini kita bisa kembali datang di hadirat-Nya. Saya mengajak setiap kita untuk merenungkan sejenak. Merenungkan kebaikan Tuhan yang benar-benar kita rasakan satu minggu ini. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli. Dia gak pernah sekalipun meninggalkan kita sendiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau meninggikan, memuliakan nama-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Kau. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur saat sore hari ini kami bisa kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Mungkin kami di rumah masing-masing Tuhan. Banyak hal yang bisa mengganggu setiap kami saat kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap hati kami. Tuhan, mungkin 1 minggu ini masih banyak terselip dosa di antara kami. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau menyucikan setiap kami, menyucikan setiap hati kami. Biarlah Engkau yang melayakan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami kembali tentang kasih-Mu, tentang anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Sore semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Yuk kita sama-sama pujikan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud
Teman-teman, mungkin sore ini kita belum bisa kumpul bareng ya. Tapi Tuhan Yesuslah yang menyatukan hati kita. Mari kita pujikan sama-sama, hari ini kurasa bahagia. Tuhan mengasihi kita tanpa memandang kita. Kasih-Nya begitu besar buat kita. Teman-teman, mungkin kita diciptakan Tuhan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin kulit kita pun di sini beda-beda. Tapi di sini Tuhan mau mempersatukan kita. Mari kita pujikan, jadikan kami satu. Di dalam Tuhan kita satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri Tuhan.
jadikan kami satu. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak setiap kita, rekan-rekan yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami, sehingga di waktu yang indah ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu yang mulia, kebenaran-Mu yang menuntun kami itu kiranya menyadarkan kami, menginsafkan kami, membentuk kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bapa, bantulah hamba-Mu, hamba terbatas adanya, namun kiranya firman yang tidak terbatas itu memampukan hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan tepat, dengan jelas di hadapan-Mu, dan menolong setiap jemaat untuk berjumpa dengan Engkau, berelasi dengan Engkau, karena firman Tuhan itu dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, kita akan menilik bersama, melihat bersama, bahkan merenungkan bersama satu tema yang sangat up to date sekali, yang relevan saat ini, yaitu rasisme. Saya akan mengkaji rasisme dari sudut pandang teologi, ya, dari Perjanjian Lama. Di dalam konteks Perjanjian Lama itu saya akan tarik di dalam pengertian masa sekarang ini, ya, apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, saya mengajak kita membuka di dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma pasal 12 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan dimampukan oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus, untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melirik baik-baik di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 hingga 28 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut peta dan teladan Allah. Bahkan Allah memberkati mereka dan memberikan mereka perintah untuk beranak cucu dan menguasai bumi dan isinya. Dan mandat budaya yang diberikan Allah kepada manusia untuk mendorong manusia mau tidak mau harus mengembangkan keturunan di tengah-tengah muka bumi ini. Saudaraku, sejarah manusia mencatat manusia berkembang dengan pesat. Dari awal Allah menciptakan Adam dan Hawa dan berada di dalam berbagai belahan jiwa semua keturunan Adam ini. Berdasarkan data dari Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, jumlah penduduk ini yang saya cek, saya teliti di dalam 5 tahun terakhir ini, khususnya 2015 ini, diperkirakan sekitar 7,3 miliar jiwa orang. Itu terdapat di beberapa benua, khususnya 6 benua besar: Asia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, dan Karibia, kemudian juga Amerika Utara, Australia, dan Oseania. Saudaraku, total semua sekitar 7,3 miliar. Jumlah yang fantastik sekali. Mandat yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Saudaraku, di dalam corak yang begitu banyak, ya, jumlah orang yang begitu banyak, pola pikir yang berbeda,
latar belakang yang berbeda, muncul yang namanya sosial diskriminasi atau diskriminasi sosial, saudaraku. Dari jumlah 6 keberagaman manusia di dunia, muncul kasus diskriminasi sosial karena adanya kepentingan diri, egoisme, merasa diri lebih penting, merasa orang lain tidak lebih penting daripada dirinya, sehingga muncul hal-hal real, kasus-kasus diskriminasi antar kelompok manusia satu dengan yang lain. Saya akan buktikan dan memberikan contoh konflik yang terjadi di sepanjang sejarah ini. Kira-kira konflik-konflik besar yang akan saya angkat ini, contoh di Irlandia. Ada konflik antara Katolik dan Protestan. Jadi kemudian kita melihat juga di Bosnia Herzegovina antara Islam dan Kristen. Kemudian kita kalau lihat juga di Siprus antara keturunan Turki dan Yunani berperang. Di Palestina antara Islam dan Kristen. Kita lihat juga di Sudan antara Kristen dan Islam. Kemudian kita lihat juga di Irak dan Iran dan Pakistan antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Kemudian kita juga melihat di India antara Islam dan Hindu. Kita lihat di Sri Lanka antara Hindu dan Buddhisme. Kita lihat juga di Burma, saudaraku, antara Buddhisme dan Islam. Bahkan kita lihat juga di Filipina antara Katolik dan Islam. Saudaraku yang terkasih, ada satu quote yang menarik yang pernah saya baca, dikatakan begini, saudaraku. Jangan hidup seperti wasit yang mondar, mandir, kesana kemarin hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Kenapa saya angkat quote ini? Jika kita melihat kita adalah ras apa, kita adalah ras kulit putih, kita adalah ras kulit hitam, kita adalah ras yang kulitnya sawo matang, coklat dan lain sebagainya. Kita melihat warna kulit kita. Kita meng-compare, kita membandingkan dengan orang lain. Dia lebih baik, aku lebih buruk, aku lebih baik, dia lebih buruk. Kita menganggap bahwa diri kita kurang, kita menganggap diri kita lebih. Bukankah ini bagian dari rasisme? Yang tanpa kita sadari setiap hari kita sedang bergumul dengan hal yang sama yang saya angkat ini, saudaraku. Nah, apa bedanya kita dengan wasit yang selalu mondar-mandir untuk melihat kesalahan diri kita, melihat orang lain, membandingkan orang lain dengan diri kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan definisi dari Alkitab, hanya ada satu ras, yaitu manusia. Saya akan menjelaskan dari istilah etnis dalam PL dimulai dengan istilah Goy yang berarti nation, bahasa. Maksudnya saya adalah bangsa atau suku bangsa. Di dalam Alkitab, terjemahan dari Alkitab Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia, memang saudaraku kalau cari baik tidak dituliskan istilah ras. Tetapi kalau kita selidik baik-baik di dalam bahasa Yunani, istilah ini muncul untuk menggambarkan adanya ras manusia. Dan dapat kita lihat di dalam atau dari kata bangsa atau etnos. Saudara kalau mencari dalam terjemahan bahasa Yunani, kalau bertemu kata etnos itu kata bangsa. Atau bertemu kata phule itu adalah suku. Atau bertemu kata laos itu adalah kaum. Ini ada di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Saudara, perkembangan selanjutnya ras manusia bertambah. Alkitab mencatat Kain dan Habel. Saya mulai dari ini ya. Kain dan Habel adalah keturunan awal mula yang dicatat di dalam Alkitab dari Adam dan Hawa. Kain dan Habel sebagai keturunan yang tetap tidak dibedakan secara ras. Karena mereka berasal dari mama dan papa yang sama. Tidak ada Adam kedua. Pada saat itu Tuhan menciptakan bukan 2 orang. Tuhan menciptakan pertama kali Adam. Dan setelah itu Tuhan menciptakan Hawa dari Adam. Hawa artinya diambil dari Adam. Berarti Tuhan menciptakan satu ras.
yaitu Adam dan Hawa, melahirkan dua anak, Kain dan Habel. Jadi tidak ada perbedaan ras sama sekali pada saat Allah menciptakan manusia. Mereka tetap sama-sama manusia. Tetapi saudaraku, yang mau saya garis bawahi adalah yang membuat mereka berbeda bukan natur mereka sebagai ras manusia, tetapi yang membedakan mereka ini perlu digarisbawahi baik-baik. Yang membedakan mereka adalah pola pikir mereka dan budaya mereka yang membedakan mereka. Kenapa demikian saya katakan? Karena Kain hidup di dalam pola petani. Tiap hari dia bercocok tanam. Dia membajak sawah. Dia berkebun. Kehidupan Kain sebagai petani ini jauh berbeda dengan Habel. Habel ini bukan petani. Kalau Kain petani pertama, Habel itu adalah gembala pertama yang suka berburu. Dan juga suka mengembalakan kambing domba. Saudara, dua pola yang berbeda ini bukan berarti ras mereka berbeda, tapi cara hidup berbeda, budaya mereka berbeda. Selanjutnya saudaraku, setelah Habel mati, Tuhan memberi lagi anak kepada Adam. Kokonya kan bunuh adiknya, Habel. Setelah Habel mati, Tuhan memberi lagi kepada Adam dan Hawa yang diberi nama Set. Nah, generasi berikutnya dihasilkan lagi dari garis keturunan Kain dan juga Set. Keturunan Kain hidup tidak percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi sebaliknya saudaraku, keturunan Set ini hidup benar-benar saleh. Namun lama-kelamaan kedua garis keturunan yang disebut di dalam Alkitab, dikatakan kalau saudara cek baik-baik di dalam Kejadian pasal yang ke-6, dikatakan anak-anak Allah. Nah, kata anak-anak Allah di sini adalah keturunan Set. Anak-anak Allah itu keturunan Set. Anak-anak perempuan manusia itu keturunan Kain, saling mengawini, nikah. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Akibatnya mereka bercampur dan dilihat Tuhan bahwa kejahatan mereka, setelah mereka kawin campur, kejahatan mereka besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, saudaraku. Nah, kita melihat perkembangan ras manusia menurut Alkitab. Setelah manusia melakukan dosa, ya, kejahatan mereka penuh di bumi, ya, kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan, maka Allah menghukum bumi melalui kisah Nuh. Setelah peristiwa air bah, Allah sekali lagi mengulangi perintahnya kepada Nuh untuk memenuhi apa? Memenuhi bumi. Nah, ras manusia semakin hari semakin bertambah hingga lahir beragam keluarga. Kita mulai dari Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Beragam keluarga hadir yang hidup di berbagai tempat dan budayanya masing-masing. Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang kelima. Kemudian kita lihat juga pasal 10 ayat 20, 31 sampai 32. Namun ingat, mereka masih menggunakan bahasa yang sama, saudara. Mereka adalah keturunan Nuh, Sem, Ham, Yafet. Bahasa mulai tercerai-berai di dalam Menara Babel, konteks Menara Babel di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Saudaraku, keturunan Sem di dalam Kejadian pasal yang ke-10 menetap di timur dekat Mesopotamia. Keturunan Ham ini cenderung pergi ke selatan dan barat daya. Mesir, Afrika, pantai timur laut, kemudian Arabia. Nah, ini diindikasikan dengan adanya arah yang diambil anak cucu Ham yang tersirat dengan nama Misraim. Saudaraku, kalau sering dengar nama Misraim ini sebagai kemungkinan
nenek moyang bangsa Mesir. Karena di dalam Alkitab nama Ibrani untuk Mesir adalah Misraim. Kemudian ada keturunan Yafet juga. Ini disinyalir berimigrasi ke sebelah utara dan barat laut dari Laut Kaspia, atau disebut dengan Laut Hitam, Asia Kecil. Nah saudaraku, kita lihat dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet ini tercerai-berai. Mereka pergi ke tempat yang berbeda semuanya dan melahirkan berbagai macam jenis ras orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ham lebih mengarah ke orang-orang Afrika, Arab, Kanaan, kemudian Mesir, kemudian Libya, Kus, kemudian kalau Yafet lebih mengarah ke Asia dan Eropa, dan lain sebagainya. Sem juga melahirkan Eber, kemudian ada Pelek, dan juga Terah. Setelah itu Abram, kemudian Sarah, Ishak, Yakub, dan keturunan-keturunan Israel, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak keragam yang dilahirkan oleh keturunan yang baru di dalam pasal yang ke-9, yaitu Nuh, Sem, Ham, Yafet. Tapi saudaraku, semua adalah manusia yang tetap berasal dari garis keturunan Adam dan Hawa. Tetapi saudaraku, akibat rasisme, manusia bukan lagi membuka relasi satu dengan yang lain, tapi justru manusia lebih menutup diri mereka dari sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang 4-5 yang kita baca, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya, dan Kristus adalah kepala. Tangan tidak mungkin bekerja sendiri tanpa membutuhkan kaki. Kaki tidak mungkin kerja sendiri tanpa membutuhkan tangan. Semua organ di dalam tubuh kita membutuhkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah anggota yang tidak bisa terpisahkan. Saudara, kita jenis kulit yang pigmennya berbeda-beda. Ukuran pigmen yang berbeda-beda, saudaraku. Tapi ingat, kita berada di dalam satu tubuh di dalam Kristus, yaitu tubuh yang saling melengkapi, tubuh yang bekerja sama, tubuh yang melengkapi satu dengan yang lain. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus. Penghargaan kepada orang lain itu sangat-sangat penting. Pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sama dengan kita sudah mengindahkan, sudah tidak lagi memikirkan firman Tuhan, bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. We are one body in Christ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa manusia bukanlah makhluk tunggal. Ia tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Saudara, tidak ada orang yang hidup sendiri di dunia ini. Tidak mungkin. Kita homo sosio. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita adalah makhluk sosial. Inilah yang diungkapkan oleh Abineno. Abineno mengatakan manusia bukanlah makhluk tunggal. Ia tidak hidup sendiri di dunia ini. Ia hidup bersama dengan manusia lain. Tanpa manusia lain, ia tidak lengkap. Dan ia tidak mempunyai arti. Ia menjadi seorang yang sepi. Tidak ada orang lain yang menyapanya. Tidak ada percakapan. Tidak ada meet up. Jadi juga tidak ada sejarah. Dan tidak adalah masa depan. Sebab sejarah dan masa depan hanya ada sebagai milik bersama dengan manusia satu dengan yang lain. Karena itu Allah menciptakannya sebagai manusia yang jamak, saudaraku. Bukan sendiri. Tapi yang jamak maksudnya adalah agar Allah adalah Allah yang menciptakan kita untuk kita mengerti bahwa kita harus saling melayani, saling melengkapi, saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudaraku, ingat bahwa kita satu di dalam Kristus. Karena kita berasal dari
Adam dan Hawa. Lebih daripada itu, saudaraku, kalau kita belajar dari apa yang Yesus pernah lakukan di sepanjang sejarah kehidupan kita. Yesus kenapa datang ke dunia? Dia datang untuk main-main kah? Dia datang untuk maraton dari mall ke mall kah? Dia datang untuk bertamasya keliling dunia kah? Dia datang untuk menjadi businessman kah? Dia datang untuk menjadi YouTuber kah? Dia datang untuk goyang TikTok kah? Enggak, saudara. Yesus datang untuk mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang merasa dirinya kurang, orang-orang yang berdosa. Saudaraku, saya dan saudara ada orang yang berdosa, maka Yesus mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi aku datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Karena orang yang sehat tidak memerlukan tabib, orang sakit memerlukan tabib. Dan Yesus datang sebagai tabib yang ajaib. Dia datang melayani di dunia sepanjang 3,5 tahun. Dia datang, dia melayani, dia tidak pernah membedakan manusia jenis apapun. Bertemu dengan orang Yahudi, dia layani. Bertemu dengan orang Samaria, dia layani. Bertemu dengan orang Saduki, dia layani. Bertemu dengan orang sakit, dia layani. Dia bertemu dengan orang-orang non-Yahudi, dia layani. Bahkan dia dicambuk orang-orang Romawi pun dia layani. Dia siap. Saudara, dia tidak pernah membedakan manusia yang berdosa dari golongan apapun. Karena dia Kristus, Allah yang menjadi model bagi setiap kita. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sebagai solusi atas konflik manusia, rasisme ini. Melalui inkarnasinya, dia menunjukkan solidaritas dan identifikasi dirinya. Hanya dengan solidaritas kita menjadi seorang yang solidar, seorang Kristen yang dapat mengekspresikan jati diri yang sesungguhnya bahwa dia adalah anak Tuhan. Saudaraku, solidaritas ini sudah Yesus buktikan bagi setiap kita. Solidaritas adalah kepekaan untuk turut bersama merasakan penderitaan orang lain. Waktu orang lain susah, kita perhatikan. Waktu orang lain kelaparan, kita perhatikan. Waktu orang lain membutuhkan, kita membantu. Bukan kita mengolok. Bukan kita membatasi diri karena apa? Karena berbeda ras, berbeda latar belakang, berbeda etnis atau etnos. Berbeda suku, tidak ada, saudaraku. Kita satu di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keperbedaan bukan untuk memisahkan kita, tetapi keperbedaan justru untuk menyatukan kita. Saudara, kalau melihat suami dan istri, tidak ada orang menikah karena lu dan gue sama ya, mau makan sama, suka apa sama, tidak ada. Kalau orang menikah karena ada kesamaan-kesamaan, no, sorry, salah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang menikah karena ada kesamaan, baru kemudian dijadikan, disatukan. Manusia itu unik, diciptakan oleh Allah berbeda satu dengan yang lain. Di dalam keperbedaan, justru Allah mau menyatukan kita, suami dan istri. Begitu juga kita dengan Kristus. Allah mau supaya kita satu dalam Kristus, membuktikan juga kita satu dalam Kristus untuk kita mengalami kesatuan dengan orang-orang di sekeliling kita, memperhatikan mereka. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita, saudaraku. Saudaraku, rasisme merupakan buah dari pola pikir manusia yang telah terkena dengan polusi pikiran yang penuh dengan dosa. Rasisme merupakan paham yang sesat karena telah memecah belah kesatuan manusia. Ras manusia memiliki perbedaan dalam budaya, bahasa, dan tradisi. Tetapi mari kita bersatu di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Alkitab menuntun kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam Adam dan Hawa. Kita berasal dari tubuh yang sama.
Allah tidak pernah menciptakan ras, tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, manusia lebih egois, lebih mementingkan diri, tidak melihat keperbedaan dan tidak menerima keperbedaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong setiap kita untuk hidup menghargai, menghormati, menyayangi, mempedulikan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, berkati setiap kami. Di dalam konteks paham rasisme yang dikumandangkan oleh berbagai golongan, atau mungkin kami sendiri sebagai orang Kristen yang tanpa sadar kami sedang melakukan konsep ini, ya Tuhan, ampuni kami. Bakar semangat kami untuk terus solidaritas terhadap orang-orang di samping kiri kanan kami. Bukan berarti kami menjual iman kami, tapi justru Tuhan menolong kami untuk kami tetap mencerminkan karakter Kristiani kami. Cintakan Tuhan, cintakan sesama, menggandeng setiap orang-orang yang belum percaya untuk melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seruan doa kami. Di dalam nama Yesus, Allah kami hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih rekan-rekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita sekali lagi pujikan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk saat hari ini kami bisa memuji nama-Mu.
kami sangat mengucap syukur Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang baru saja kami dengar, kami bisa meresponi dengan baik dan melakukan di setiap keseharian kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Tuhan, berkati juga persembahan yang akan kami berikan. Biarlah ya Tuhan, sedikit dari harta yang kami berikan ini bisa menjadi alat untuk pekerjaan di rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih saat Engkau sudah memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh persekutuan pemuda selesai.